Sumarlin Effendi SPD IGR yang biasa dipanggil Pak Marlin lahir pada tanggal 24 November 1989 dan tinggal di Desa Weskus, Kecamatan Kepahyang. Beliau merupakan pribadi yang menganut agama Islam dan telah mengabdikan dirinya sebagai guru BK dengan penuh dedikasi dan semangat. Selain dedikasinya sebagai guru BK, Bapak Sumarlin Effendi juga memiliki berbagai prestasi yang patut diapresiasi. Di antaranya, beliau menerima beasiswa dari Himpunan Para Pelajar Indonesia Perancis pada tahun 2011 sampai 2012. Beliau juga meraih sertifikat kompeten medalis sebagai siswa berprestasi di MAN 02 Kepahyang serta piagam penghargaan sebagai Paskibraka Kabupaten Kepahyang tahun 2007. Tak hanya itu, Bapak Sumarlin Effendi juga berhasil meraih piagam penghargaan sebagai juara umum ketiga UN dan UAS di MAN 02 Kepahyang pada tahun 2008 serta sertifikat duta wisata Kabupaten Kepahyang Lebong tahun 2009. Tak ketinggalan, beliau juga menerima piagam penghargaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dalam ajang Jambore Pemuda Indonesia UPI pada tahun 2009. Dalam setiap sesi pelajaran, Bapak Sumarlin Effendi dikenal dengan gaya mengajarnya yang penuh perhatian dan kesabaran. Beliau tidak hanya mengarahkan siswa untuk memahami materi, tetapi juga selalu memastikan setiap siswa merasa didengar dan dihargai. Bapak Sumarlin Effendi tidak hanya mengajar di dalam kelas, tetapi juga selalu berusaha menjadi sosok yang bisa diandalkan oleh siswa. Beliau tak jarang meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan pribadi bagi siswa yang membutuhkan, dengan tujuan agar mereka bisa berkembang lebih baik di bidang akademik maupun pribadi. Berkat bimbingan beliau, banyak siswa yang merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan akademik dan pribadi. Bapak Sumarlin Effendi telah menjadi panutan bagi banyak siswa, tidak hanya sebagai guru, tetapi juga sebagai mentor yang memberikan banyak inspirasi. Melalui perjalanannya sebagai seorang guru BK, Bapak Sumarlin Effendi telah memberikan banyak kontribusi baik untuk perkembangan siswa-siswi di sekolah maupun untuk dunia pendidikan secara umum. Dedikasi beliau tidak hanya tercermin dari prestasi yang telah diraih, tetapi juga dari komitmennya untuk selalu memberikan yang terbaik bagi setiap siswa yang membutuhkan bimbingan. Terima kasih Bapak Sumarlin Effendi atas segala pengabdian dan dedikasi yang tiada henti. Semoga segala usaha dan perjuangan Bapak menjadi berkah bagi banyak orang. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast NGB Talk. Aku Febri Nabila bareng partnerku. Aku Angel. Jadi guys, kita hari ini bakal ngebahas topik yang bikin anak kelas 12 tuh galau parah, apalagi kalau bukan soal memilih jurusan yang tepat. Gimana? Pada banyak relate nggak? Pasti relate banget, apalagi udah dengar cerita dari teman-teman kita yang dilema antara memilih minat, bakat, dan juga omongan orang lain. Tapi tenang aja guys, karena hari ini kita udah kedatangan tamu spesial yaitu guru BK terfavorit kita yaitu Pak Marlin. Oke, selamat datang Pak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa kabarnya. Kayaknya hampir semua anak SMA pernah curhat gak sih Pak ke Bapak? Kalau semua sih enggak, tapi rata-rata biasanya mereka tuh datang untuk konseling. Lebih pada konseling daripada curhat, tapi kebanyakan juga ada yang curhat juga. Pas banget Pak, tema kita hari ini yaitu membahas tentang anak kelas 12 yang pusing antara minat, bakat, dan antara omongan orang lain dalam memilih jurusan untuk masa depannya, untuk kuliah. Oke, nanti bisa Bapak bantu dalam sesi pertanyaan, tanya jawab, atau apapun yang ingin kalian tanyakan tentang jurusan, insya Allah nanti akan Bapak coba jawab. Kalau nggak bisa jawab, PR dulu berarti kan? Oke. Menurut Bapak, kalau ada siswa yang mementingkan passionnya daripada masa depan itu gimana Pak? Ya kalau menurut pendapat Bapak sih, passion itu sebenarnya bisa menjadi masa depan. Iya. Bisa menjadi cita-cita. Karena passion itu adalah bakat yang dimiliki. Gitu kan? Setiap orang itu pasti memiliki passion dong. Kalau dia tidak memiliki passion, berarti tidak ada ciri khas. Orang sukses saja bisa melalui passion mereka. Passion itu bisa banyak kok. Seperti suka seni, terus juga sains, ataupun sosial, atau kegiatan-kegiatan. Jadi intinya setiap orang itu punya passion, dan passion itu kalau diolah dengan maksimal
itu bisa mengantarkan orang tersebut ke masa depan yang lebih baik. Tapi ini Pak, kadang tuh kan seorang anak itu punya passion. Nah, tapi terkadang orang tua tuh nggak mendukung passion seorang anak itu. Itulah kalau di dalam konseling, itulah butuhnya parenting. Parenting itu biasanya kita dari guru BK itu memberikan gambaran bahwa setiap anak itu biasanya punya passion, punya hobi, punya cita-cita, dan punya keinginan masing-masing. Nah, di situ kita berdiskusi dengan orang tua agar nanti orang tua itu lebih memahami anak. Karena setiap cita-cita itu nanti kan yang menjalani kan si anak. Nah, intinya seperti itu. Terus yang kedua, kita juga ada parenting guru BK, wali kelas terhadap para siswa. Di mana kita belajar tentang komunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik itu biasanya kalau kita mampu meyakinkan orang tua, biasanya orang tua bisa setuju kok. Nah, itulah gunanya kita itu untuk berkomunikasi dengan baik kepada orang tua. Orang tua itu adalah faktor yang paling tepat kalau di dalam memilih jurusan, ya, terus juga menceritakan tentang permasalahan pribadi, sosial. Orang tua adalah tempat yang paling tepat. Selain daripada itu, kalau memang permasalahan itu tidak bisa terselesaikan, tidak menemukan solusi, itulah gunanya guru. Ini konseling sebagai partner. Sebagai partner, kita konseling, cari penyebabnya seperti apa, terus nanti pasti ada titik temu solusi dari semua itu. Jadi nanti orang tua juga bisa mendukung passion anaknya, cita-cita dan keinginan anaknya. Biasanya orang tua itu penyebab dari dia tidak mendukung itu adalah kekhawatiran biasanya, ya kan? Kekhawatiran. Ya, makanya kita itu sebagai seorang siswa murid itu harus mandiri. Nah, khawatirannya seperti apa? Misal seperti ini, orang tua kepengen anak kuliah nggak jauh dari orang tua, ya kan? Sedangkan anak ini kepengen misalnya di daerah Jawa atau sampai keluar negeri. Ada kekhawatiran di situ. Salah satu contohnya seperti ini, anak ini nggak bisa masak, nggak bisa mandiri, itu kan hal yang sepele, dan itu menjadi buah pikiran terhadap orang tua. Nanti kalau anak itu kuliah di Jawa, gimana? Masak juga belum bisa, mandiri juga belum. Nah, itu kan salah satu alasan kadang-kadang orang tua itu kurang mendukung. Nah, maka dari itu solusinya apa? Solusinya adalah yakinkan orang tua bahwa kamu itu mampu. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Sekarang kan Pak, persaingan untuk masuk PTN favorit itu semakin ketat ya Pak. Iya. Ada nggak ya tips dari Bapak agar kami bisa masuk ke sana? Oke. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, segala sesuatu kunci sukses itu adalah percaya diri. Ya kan? Kalau kita punya kepercayaan diri yang baik, terus juga kita mengenali potensi yang ada pada diri kita, terus juga mengembangkan potensi yang ada pada diri kita, maka kalau Bapak punya pengalaman, hal yang seperti itu bisa diatasi. Nah, contohnya seperti apa? Kalau kita kepengen masuk ke PTN favorit, apa yang harus kita lakukan pertama? Belajar. Pertama adalah Percaya diri. bertanya dulu dengan diri kita. Iya, Iya. aku mau ngambil jurusan ini. Kira-kira sanggup nggak? Seperti apa? Terus yang kedua, setelah kita bertanya pada diri kita kan udah tahu nih apa yang bakal kita ambil. Yang selanjutnya adalah searching. Cari tahu jurusan yang kita akan ambil ini seperti apa. Terus juga syarat-syaratnya seperti apa. Terus untuk lolos seperti itu nanti kalau kita sudah syaratnya sudah cukup, nah kira-kira lolos nggak sih? Gitu nah. Nah kalau bisa sih biasanya PTN itu kepengen yang lebih. Nah selain daripada syarat akademik mungkin bisa ditunjang dengan syarat non akademik, administrasi yang lainnya. Jadi kalau menurut pendapat Bapak bisa nggak sih? Bisa. Asal kita percaya diri, mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan baik. Itu aja kunci. Kalau masalah persaingan, masalah peluang dikit, lah kita juga harus berpikir, berikan afirmasi pada diri kita, afirmasi yang positif. Saya harus bisa, saya harus lolos. Tapi dibalik pada itu ada persiapan yang harus disiapkan dengan matang.
Tapi nih Pak, terkadang itu kan kita sudah percaya diri. Tapi ada aja komentar negatif yang seperti meremehkan kita gitu loh Pak. Jadi kadang itu kalau udah percaya diri, kalau dengar komentar negatif itu kita jadi down. Gitu. Itulah pentingnya pondasi tadi adalah refleksi diri. Saya punya kemampuan ini, gitu kan? Saya punya kemampuan ini, saya pasti bisa. Maka dari itu nanti akan timbul rasa percaya diri. Ketika kita mendengarkan hal yang membuat kita down, kita review kembali, kita refleksi kembali. Saya ini punya kemampuan, why not? Saya pasti bisa. Seperti itu kan? Kalau kita sudah tahu potensi yang ada pada diri kita merefleksi diri, pasti kita akan kuat. Kalau masalah masukan-masukan yang negatif itu Bapak rasa itu tidak perlu kita dengar. Ya, kita itu hanya difokuskan untuk mendengarkan afirmasi positif yang bisa membuat kita menjadi positif, yang bisa membuat kita percaya diri, dan yang bisa membuat kita yakin bahwa kita itu akan mampu mencapai tujuan positif yang ingin kita capai. Tapi terkadang Pak, misal ya, kalau misal kayak Feby ya, Ya, misal ada bakat tertentu tuh, terus kemudian melihat teman-teman kok lebih jago, gitu. Sering ngebandingin sama teman-teman yang lain. seperti itu. Iya. Itu biasa, itu bagian dari refleksi. Wow, dia lebih jago daripada saya. Kiranya satu, dia bisa, pasti bisa. Dengan cara apa? Dengan cara konsisten. Kita udah tahu nih bakat yang kita miliki. Kita tuh kadang-kadang nggak sadar bakat yang kita miliki itu bagus. Tapi kalau kita nggak konsisten mengembangkan bakat itu, ya mempelajari bakat itu, maka itu akan sia-sia. Seperti itu. Orang itu bisa tuh kayak mana? Gitu kan? Orang itu mampu tuh kayak mana? Orang itu bisa hebat tuh kayak mana? Seperti public speaking saja. Kalau kita nih hobi ngomong nih, tapi kita tuh sebenarnya nggak sadar bahwa kita tuh mampu untuk public speaking, mengolah kata-kata yang baik, tampil yang baik itu seperti apa. Kita nggak tahu kan kalau kita nggak belajar kan. Nah kalau kita pelajari, aku ini mampu ngomong, aku hobi ngomong. Coba sih aku belajar tentang bagaimana melatih public speaking yang baik. Nah dengan kamu belajar, maka public speaking kamu secara tidak langsung akan meningkat, akan lebih baik. Intinya apa? Percaya diri, gali potensi, dan konsisten untuk mengembangkan bakat. Jadi sebagai manusiawi wajar minder itu ada, tapi jangan biarin minder itu menguasai kamu dan akhirnya itu menjadi afirmasi negatif terhadap kemampuan apa yang kamu miliki. Jangan sampai seperti itu. Oke, ada nggak sih Pak jurusan atau bidang kerja yang menurut Bapak bakalan booming di masa depan nanti? Dan kira-kira buat kita apa sih persiapan yang bakal kita siapin untuk itu? Oke, setiap pekerjaan itu pasti punya potensi ya, pasti punya istilahnya kegunaan masing-masing. Jadi sebagai generasi Gen Z lah ya, persiapan untuk bonus demografi 2045. Jadi kalau untuk pekerjaan yang bakalan ke depan itu banyak sih. Salah satunya di sektor pertanian. Kalian perlu ingat loh bahwa anak muda sekarang itu jarang yang mau bertani. Itu salah satu. Selain pertanian, perikanan, peternakan. Terus yang kedua, bidang market. Market seperti sekarang itu aviator ya namanya. Oh iya. Nah, di bidang teknologi itu juga bakalan booming ke depan. Dan ke depan juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang bakalan digantikan oleh teknologi. Nah, maka dari itu, mulai sekarang kalian berpikirlah, kita nggak nyangka kan sekarang itu TikTok bisa booming, ya kan? Instagram juga bisa booming. Kalau zaman Bapak dulu nggak ada yang namanya Instagram jualan ya offline di pasar. Sekarang itu kan marketnya kan sudah lewat online kan gitu. Nah, itu salah satu yang nanti bakalan menjadi target pekerjaan yang sangat luar biasa. Dan bekerja itu sebenarnya tidak harus di kantor. Sekarang kan banyak orang ya menghasilkan uang itu hanya diam di rumah, buka handphone, jualin barang orang, laku, dapat komisi, ya kan? Nah, untuk ke depan itu selain pertanian, perikanan, terus juga termasuk marketing dunia maya tadi, selanjutnya juga di dunia kesehatan juga tetap bakalan berjalan. Karena kenapa? Setiap orang itu pasti setiap hari itu pasti ada orang sakit, ya kan? Butuh obat, ya kan?
butuh perawatan. Nah, itu salah satu kerjaan bakalan di depan. Di 2045 itu saya rasa nanti itu adalah masanya kalian. Sekarang umur berapa? 18. 17 tahun. 2045 berapa tahun lagi? 20 tahun 20 tahun lagi. 20 tahun lagi umur kalian bakalan berapa? 37 tahun. Berarti di posisi bapak sekarang kalian. Dan itu persaingannya lebih ketat. Karena kenapa? Usia produktif 35, 30 tahun sampai 40 tahun itu lebih banyak dibandingkan usia lansia. Jadi nanti ya persaingan pekerjaan terus juga marketing itu akan lebih sengit lagi dibandingkan zamannya Bapak sekarang. Bapak 20 tahun lagi itu saya umur 55 tahun lagi bakalan pensiun. Dan produktivitas itu ada di masanya kalian. Kalau kalian nggak mempersiapkan dari sekarang, siap-siap aja. Gitu. Makanya saya selalu menyampaikan di kelas 12 itu bahwa kalian sekarang itu sudah masuk ke fase dewasa awal, remaja akhir. Di mana fase dewasa awal ini kalian harus hati-hati memilih jurusan. Ya, memilih jurusan, memilih pekerjaan itu harapan Bapak, anjuran Bapak sesuailah dengan passion kalian. Sesuailah dengan bakat dan minat yang ada pada diri kalian. Dan menjalani sesuatu itu bukan karena orang lain, tapi karena hati. Sama dengan kalau kita pilih jurusan, saya nggak suka matematika, saya nggak suka fisika, dipaksa masuk IPA, maksimal nggak kira-kira? Nah, maka dari itu, sebelum memilih sesuatu itu, seperti yang Bapak sampaikan dari awal tadi, kita refleksi dulu. Saya ini hobinya apa, senangnya apa yang nanti akan mengantarkan saya sukses di masa depan. Dan satu lagi, bahwa sukses itu tidak harus menjadi pegawai. Ya kan? Kalau di kota-kota besar itu yang menjadi orang sukses itu seperti Bang ini wirausaha, terus juga punya usaha, itu orang sukses. Ya? Oke. Tapi kan Pak, terkadang kita karena pengen banget nih kuliah, jadi asal-asalan tuh milih jurusan, jadi ya keterima kan Pak. Terus kita ngerasa nggak cocok nih, gimana tips Bapak biar kita tetap menjalani itu walaupun terpaksa? Kalau bisa, seperti yang Bapak sampaikan tadi, sebelum kita mengambil keputusan, berpikir step by step itu penting. Saya hobinya seni, saya hobinya bernyanyi, saya hobinya di dunia fashion atau yang lainnya bersifat seni lah gitu, hiburan lah ya. Tapi terpaksa mengambil jurusan sains. Kira-kira cocok nggak? Enggak kan? Nah maka dari itu, sebelum kamu mengambil keputusan dan menjalani keputusan itu, agar nanti yang kamu jalani itu berdasarkan keputusan itu berjalan dengan baik, pikirkan matang. Ya, banyak zaman saya 2008 itu jurusan yang paling booming waktu itu adalah jurusan keperawatan. Nah, kami di IPA itu sekitar 42 orang. Jadi waktu itu, pokoknya perawat booming waktu itu. Kalau nggak perawat bidan waktu itu ya, anak IPA itu. Kalau nggak dokteran. Waktu itu dokter tuh masih langka lah ya, perawat itu masih langka. Jadi karena ikut-ikutan teman, ya 42 orang sekian itu yang ngambil guru itu cuma kami berdua di IPA itu. Selebihnya ngambil keperawatan semua. Pokoknya teman yang ngambil keperawatan, dia ikut keperawatan. Karena bukan passionnya dia di perawat, maka dia ogah-ogahan menjalani perkuliahannya. Mau pindah pasti butuh biaya lagi dong, butuh penyesuaian lagi dong, gitu kan. Akhirnya terpaksa dan hasilnya tidak maksimal. IPK cuma 2,5, ya kan, kecil sekali. Setelah tamat nggak tahu harus kemana, karena dia tidak memahami passion daripada keperawatan itu. Setelah selesai jadi wartawan, mohon maaf kata ya. Jadi nggak sesuai dengan passionnya dia. Coba dari awal dia ngambil jurusan apa? Ilmu komunikasi ke jurnalistik. Itu kan sesuai dengan yang dia jalani gitu. Ternyata setelah kuliah dia baru sadar, aku ini cocoknya di wartawan katanya. Jadi ilmu keperawatannya selama beberapa tahun yang dia jalani itu nggak kepake sama sekali. Nah, ya rugi, sangat rugi. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi biaya kan. Nah, itu
sangat luar biasa sekali memilikinya. Nah, maka dari itu pesan Bapak, jangan sampai hal yang seperti itu terjadi. Ini sebelum mengambil keputusan, sebelum menjalani keputusan itu, pikirkan baik-baik, ya. Tanya diri sendiri itu, beri waktu 10 menit, 20 menit setiap hari. Ya Allah, bakat ini apa? Aku ini hobi apa? Gitu kan? Pasti kita tahu jawaban itu kan. Nah, maka dari itu ambillah jurusan yang sesuai dengan banyak kalian di sini. Jadi kalau kita menjalani senang hati kan seberat apapun ringan kan. Tapi kalau kita nggak suka, saya contoh, kita hobinya makan tempe misalnya. Tapi kita nggak hobi makan sayur. Tiba-tiba kita diharuskan memakan sayur. Gimana kira-kira? Nggak mau kan? Aku punya tempe, aku nggak mau. Ini sayur, gitu kan? Aku nggak mau sayuran, aku punya goreng tempe. Sepertilah kira-kira. Tapi kalau kamu, aku udah tahu nih, hobi itu tempe dan itu tempe, pasti enak kan? Makanya, lah kayak gitulah kira-kira. Kalau kalian ngambil jurusan. Toh apabila memang sudah terjadi nanti, ya sudah ngambil jurusan tapi tidak relate menjalaninya, lebih baik sebelum terlalu jauh cut up. Biasanya kita semester 1, semester 2 itu udah tahu aku nggak nyaman nih, gitu kan. Lebih baik cut up, tapi harapan Bapak jangan sampai terjadi. Oke, menurut Bapak ini apa sih pengalaman atau volunteer yang membantu kita buat nanti kerja gitu selama kuliah? Kalau pengalaman Bapak banyak sekali ya, karena biasanya kita tuh kan ada masa orientasi mahasiswa baru. Nah, di situ nanti kita akan dikenalkan dengan jurusan, dengan kampus, dengan program-program kampus. Salah satunya adalah kegiatan ekstra kampus. Nah, kegiatan ekstra kampus itu biasanya dipromotori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa ataupun sekarang itu disebut dengan UKM lah ya, ini kegiatan mahasiswa. Nah, biasanya kalau untuk volunteer itu, kalau di kota-kota besar itu, kalau ada kegiatan kementerian, kegiatan besar pemerintahan, mereka itu merekrut mahasiswa yang dianggap mampu untuk bekerja sama. Nah, maka dari itu nanti kalau kalian sudah kuliah, masuk ke kampus jangan hanya kuliah saja. Karena penting kalau kita masuk organisasi itu otomatis yang pertama kita dapatin apa benefitnya? Teman, ya teman baru. Terus juga apa? Jaringan. Selain daripada dikit-dikit kita dapat transport, biasanya kan setiap kegiatan tuh kalau kita bantu kegiatan-kegiatan besar pemerintah itu biasanya mereka butuh volunteer. Nah, di situ nanti kita belajar tentang manajemen, organisasi, terus juga banyak seperti itu. Nah, jadi kalau kuliah nanti jangan hanya dari kosan atau dari rumah ke kampus ke rumah. Sangat rugi. Walaupun IPK kamu tinggi, kalau kamu tidak punya jaringan, itu akan sulit. Ya, akan sulit nanti mendapatkan informasi-informasi pekerjaan yang menurut kamu ini pas untuk saya. Karena biasanya kalau kita berkumpul dengan orang banyak, kan banyak cerita dong. Apalagi kita kalau berkumpul dengan mahasiswa itu, kita kerjanya bukan gosip ya, tapi kita bertanya, kegiatan apa lagi nih? Kita akan kenal dengan siapa lagi nih? Gitu. Biasanya kalau kegiatan-kegiatan seminar-seminar itu, kalau kita aktif di organisasi, badan eksekutif mahasiswa, kita akan diajak. Secara tidak langsung kita akan bertemu dengan orang-orang penting. Nah, kalau Bapak Ibu triknya ada satu. Saya kepengen, sampai sekarang ini sering nih, saya sering jadi host, pembawa acara baik formal maupun non-formal. Trik saya itu, bagaimana caranya acara itu saya pegang. Bagaimana caranya? Saya jadi host. Saya dulu introvert yo, Bapak dulu introvert, nggak berani ngomong, jarang berkomunikasi dengan orang, tapi saya belajar. Saya sadar sebenarnya saya ini ngomong. Jadi bagaimana sih jadi host yang baik itu saya belajar. Ya, ikut pelatihan, jadi host, menjadi MC baik formal maupun non formal. Akhirnya dengan tidak sadar bahwa saya itu mengembangkan bakat saya dari SMA sebenarnya. Tapi maksimal itu pada saat di kuliah. Jadi setiap acara kuliah, saya bawa acara kampus,
Dan itu saya pelajari acara formal itu nanti seperti apa, acara wedding seperti apa, acara seperti ini seperti apa. Jadi beda-beda. Nah, dan akhirnya kalau kita pegang acara itu otomatis komunikasi kita dengan orang-orang penting itu kan berjalan. Biasanya ini apalagi nih, secara tidak langsung kan kita dekat gitu. Nah, itu bisa memberikan peluang bagi kita untuk mendapatkan informasi penting, baik pengembangan akademik maupun non akademik. Gitu. Jadi kalau kuliah nanti jangan fokus saja dari kos ke kampus, kampus ke kos. Jadi kamu tidak punya teman, rugi selama 4 tahun itu kalau kamu tidak punya pengalaman dan teman. Nah itu, Bapak dulu semester 5 itu saya sudah mengajar, itu dari teman. Jadi semester 5 itu saya sudah punya penghasilan sendiri. Nah waktu itu Bapak ikut kegiatan Duta Pemuda, Duta Budaya, Duta Pariwisata. Jadi waktu libur 2 bulan kita dari kampus itu ada kegiatan itu ketemulah dengan ibu kepala sekolah ini ngantarkan anaknya itu satu kegiatan. Jadi saya berteman dengan anaknya, dia tanya, kamu jurusan apa? Saya jurusan BK. Wah, saya kurang BK, mau nggak kamu kerja di tempat saya? Saya kan belum tambah, nggak apa-apa, nanti guyur aja bisa tambah. Itu kan peluang. Selama libur saya jadi guru BK dong, bisa menghasilkan penghasilan sendiri seperti itu. Terus juga kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun kepercayaan diri kita, terus juga kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun bahwa jurusan kita ambil itu adalah jurusan tepat, seperti kegiatan Frida Prodi, Frida jurusan, itu sangat penting kalian ikuti, karena nanti di situ akan ada narasumber yang sangat luar biasa. Oke. Bapak, selain nilai akademik yang harus kita kembangin, skill apa yang harus kita siapin untuk masa depan kita nanti? Kamu hobi apa? Aku membaca dan menulis. Iya. Lah selain kita kuliah, kita juga harus belajar, apalagi hobinya menulis, membaca, bagaimana menjadi penulis yang baik. Ya, itu Event Angels, Pak. Ya kan? Nah, kan banyak tuh yang kerja sambilan sekarang ya, kalau kata orang itu kan. Terus juga banyak juga, misal seperti kami guru ada konten kreator, kan karena dia hobi posting ini, posting itu, pamer ini, pamer itu, terus juga media pembelajaran, dan itu bisa menghasilkan uang. Dan Bapak seperti itu, selain saya mengajar, saya hobi bidang seremoni ini, acara-acara formal dan non formal, dan itu menghasilkan, dan itu bisa menjadi tambahan penghasilan kita. Selain daripada kita dapat gaji, kita juga dapat penghasilan yang lain, dan juga pengalaman, dan juga orang-orang yang baru. Seperti itu. Jadi kita tuh harus mengembangkan hobi kita. Hobi kita tuh apa? Hobi kita masak. Selain misalnya kita ngambil jurusan bahasa Inggris, tapi kita hobinya masak. Terus dulu nih sama temanku, enak. Bisa nggak kalau saya jual nih? Gitu kan? Bisa seperti itu. Nah itu intinya, jangan hanya fokus ke akademik saja. Akademik oke, non akademik juga harus lebih oke. Karena itu penunjang. Tapi kan kadang tuh kayak susah nggak sih Pak, kayaknya imbangin akademik sama hobi. Jadi kadang kayak tinggalan gitu kan, takut gitu ya Pak. Oke, itu pengalaman Bapak juga seperti itu. Saya di semester 1, 2, 3, 4 sibuk di organisasi. Saya pernah diingatkan sama dosen PA saya, pembimbing akademik saya, kamu it's okay di organisasi, kamu punya banyak teman, kamu punya banyak relasi, kamu punya banyak dapat info, tapi yang perlu kamu pikirkan adalah ketika semester 5, 6, 7, 8 kamu harus KKN, kamu harus PPL, dan persyaratan KKN dan PPL itu harus mencakup nilai standar, minimal kamu harus dapat B. Kalau nilai kamu C berarti harus ada perbaikan. Jadi intinya apa? Semester 1, 2, 3, 4 itu sudah cukup untuk organisasi. 5, 6, 7, 8 kita fokus untuk menyelesaikan akademis kita. Itu intinya. Jadi jangan kasihkan nanti banyak teman-teman Bapak itu udah hampir di DO. Dia asik di organisasi kan, di organisasi kepemudaan, di organisasi seni, organisasi sosial masyarakat, dia asik. Tapi nggak pernah masuk kuliah. Dapat nilainya C dong. Padahal dia punya kemampuan. Nah pas kami sudah wisuda, dia nggak daftar. Ternyata banyak nilai yang harus
dia ambil kembali. Itu menghambat nggak? Menghambat. Sebenarnya kita ambil itu secukupnya saja. Ya, kalau kita makan, ya kita ambil cukupnya aja, nggak boleh berlebihan. Kalau kita berlebihan, apa yang bakalan kita rasakan? Kekenyangan kan? Kalau kita kekenyangan gimana? Ya, susah bergerak, susah nafas kan? Tapi kalau kita udah ambil, ya secukupnya saja kita konsumsi, kita tahu apa yang harus kita lakukan kembali. Contoh misalnya Bapak nge-host nih, saya makan, ya pada waktunya makan saya makan, tapi secukupnya saja karena saya sadar kalau saya makan kekenyangan, saya nggak bisa ngomong, saya nggak kapal nanti gitu kan. Nah jadi seperti itu, hidup kita itu harus pada porsinya, jangan berlebihan. Kalau asik dan sebesar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 asik di organisasi nih, sedangkan kita itu sampai sekarang semester 14 kalau nggak salah. Kalau sudah 7 tahun di DO kalau nggak salah saya kan. Nah jangan sampai seperti itu. Kita punya target. Saya 3 tahun 8 bulan saya sudah selesai. Skripsi saya sudah selesai. Jadi saya cuma menunggu. Tunggu apa? Ya sudah. Ada waktu beberapa bulan itu saya cari pekerjaan, dan pekerjaan itu tidak saya mencari. Saya ditawarin, masuk ke sini ya kita kurang, masuk ke sini ya kita kurang. Karena apa? Karena organisasi. Itu orang tahu kemampuan kita. Jadi kita jual, yang kita jual itu adalah kemampuan kita, bukan muka kita. Gitu. Berarti antara organisasi sama akademik itu sama-sama penting ya Pak? Sangat penting, sama-sama sangat penting. Karena kenapa? Akademis itu tujuan utama kita, non akademis ini adalah penunjang yang bakalan kita capai nanti. Kalau kita cuma punya tiang, tidak punya dinding dan tidak punya atap, kira-kira gimana? Ya kan? Anggap saja tiang itu adalah akademis. Fondasi kita adalah akademis. Tapi untuk garnis pondok itu bagaimana cantik itu ya organisasi. Ya kan? Tapi kalau kita cuma fokus bikin pondok, kita nggak tahu mau masukin apa lagi di pondok ini atau di rumah ini, biar cantik rumahnya nanti harus seperti apa, ya kan? Ya gitulah kalau kehidupan. Nah kita nih bergaul dengan orang lain. Wow, rumah itu bagusnya kayak gitu, pondok itu kayak gitu. Jadi kita punya inspirasi kan? Nah dan itu menjadi motivasi kita bagaimana nanti pondok atau rumah kita juga harus bagus. Tapi kalau kita cuma diem di pondok, kira-kira gimana? Tidak dapat apa-apa. Itulah kira-kiranya organisasi akademik dan non akademik. Kalau organisasi akademik itu di jurusan ada, di program studi ada, terus juga kalau di kampus juga ada BEM. Kalau di luar itu nanti akan ada organisasi di luar kampus, ada HMI, ada kami, dan ada organisasi besar lain. Pengalaman Bapak itu organisasi apa aja Pak yang Bapak ikuti selama kuliah? Saya ikut PPMI. Ya, saya ikut PPMI di mana saya pertama kali tertarik dengan organisasi. Kan banyak nih organisasi lain tuh. Biasanya mereka tuh nanti ada promosi dari organisasi ini. Saya ikuti semua. Nanti saya akan ketemu, cocok nih untuk saya, sesuai dengan visi saya. Saya ikut. Makanya saya nanti di semester 2 saya sudah fokus. Saya ikut organisasi ini. Membuat saya nanti ada apa? Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya ikut di situ. Jadi nanti punya banyak teman, punya banyak relasi. Dan di Badan Eksekutif Mahasiswa itu kita banyak kegiatan kampus. Seperti demo. Demo itu bukan berarti merusak ya. Kalau demo merusak itu bukan demo namanya. Merusak namanya. Demo itu kita menyampaikan aspirasi kita. Perlu diingat itu ya. Kalau demonya merusak, itu bukan demo namanya. Merusak. Kalau kita demo itu sekedar menyampaikan aspirasi, kita berdiskusi, kalau ada masalah kita sama-sama duduk berdiskusi bagaimana solusi. Tapi seringkali kalau yang kalian lihat di sosmed gitu ya Pak, demo itu sering membuat kericuhan kadang. Walaupun awalnya itu memang untuk menyuarakan aspirasi ya kan Pak. Tapi kadang akhirnya malah jadi ricuh, jadinya kacau. Makanya kita itu penting untuk manajemen diri. Manajemen diri itu seperti ini. Kita tahu nih tujuan kita. Tujuan kita itu apa untuk demo? Baik kan? Iya. Kalau sudah merusak itu kira-kira baik nggak? Iya. Enggak kan? Kalau nggak baik berarti tidak harus kita lakukan. Ya enggak? Mohon maaf, misalnya kita demo di kampus, kita bakar ruangan, ya kan? Kita bakar tembok kampus, kita hancurin fasilitas kampus. Kira-kira itu solusi nggak? Enggak. No, itu bukan solusi dan itu akan menambahkan masalah. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus fokus apa yang
akan menjadi target kita. Kita demo itu tujuannya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mencari solusi yang tadinya benar-benar, misalnya kita diabaikan nih. Nah, kan bisa dengan turun ke jalan. Apa namanya sekarang? Aksi damai. Kalau perusak seperti itu bukan aksi damai. Itu perusak namanya. Itu penting kalian tahu nanti ya. Lihat-lihat kira-kira itu bakal menghancurkan mundur. Tapi kalau datang, sekarang kan udah canggih nih, sosmed udah banyak. Kalau kita nggak didengar, banyak sosmed. Sosmed itu kekuatannya luar biasa. Kalau sekarang lebih kuat di sosmed sih, Kak. Nah, daripada kita ngancur-ngancur kan lebih baik diviralin. Iya. Gitu kan? Iya. Viralnya bukan maksud kita menjatuhkan instansi atau individu, tidak. Maksud tujuannya itu untuk kepentingan orang banyak. Nah, seperti itu. Tetapi bisa juga sih kepentingan pribadi yang menyangkut orang banyak juga bisa. Pada kita capek-capek turun ke lapangan terus merusak, kira-kira bisa ganti nggak? Enggak kan? Coba diperhatiin, bisa ganti nggak? Enggak gitu. Mohon maaf ya untuk adik-adik yang lain. Jadi kalau kepengen menyampaikan aspirasi itu fokus saja pada tujuan kita, yakni niat baik untuk cari solusi, bukan untuk nambah masalah. Terakhir nih Pak, ada nggak ya pesan penting atau motivasi untuk kami agar lebih baik di masa depan nanti? Ya, kalau saya selalu memotivasi kepada murid saya bahwa jadilah dirimu sendiri. Kenali potensimu, jalani dengan hati, terus juga hidup itu harus bahagia. Intinya sukses itu kan harus bahagia. Kalau kita nggak bahagia berarti kita nggak sukses dong. Sukses juga bukan diukur dari semua materi, tapi dari hati. Jadi kalau kita menjalani sesuatu dengan hati, maka bahagia itu akan timbul dan disusul oleh kesuksesan. Jadi pesannya, jadilah dirimu sendiri, kenali potensimu, jalani hidup dengan bahagia, agar nanti kamu bisa menjadi orang yang sukses sesuai dengan bakat minat yang kamu miliki. Tentunya harus keep smile, keep spirit, and positive thinking. Terima kasih. Oke, dari podcast kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa untuk selalu menjadi diri sendiri, kenali potensi yang ada, dan jalani dengan bahagia. Keep smile, keep spirit, and positive thinking. See you guys!